Motion, teman-teman Motion dimanapun kalian berada. Kembali lagi kami dari Motion Radio 91,8 FM dan Literasi Milenial dengan program andalannya Bincang Santai. Nah, di tahun 2021 ini perdana kita kembali menjumpai teman-teman sekalian, menjumpai kawan-kawan literasi sekalian dimanapun berada di tempat di Nyur Melambai ini. Nah, di 2021 ini seperti beberapa kali kita sampaikan bahwa akan ada hal-hal yang menarik lainnya dan hal yang baru di Motion Radio 91,8 FM. Saksikan terus Motion Radio 91,8 FM untuk program Bincang Santai. Nah, teman-teman Motion, di sore hari ini spesial nih untuk mengawali kegiatan tahun 2021 ini. Motion Radio mengundang nih, kayaknya ada yang baru nih undangan kita hari ini. Kedatangan tamu yang spesial, yaitu dari kerukunan keluarga anak Dendal KKAD, teman-teman Motion. Nah, apa sih ini kerukunan keluarga anak Dendal atau biasa disebut KKAD? Nah, jadi teman-teman jika sering mendengar ada komunitas atau ormas yang menyebutkan diri KKAD, bukan kakak adik ya, tapi kakak titik adik, atau dia biasa disebut kerukunan keluarga anak Dendal. Nah, seperti apa sih ini kerukunan keluarga anak Dendal, atau apa sih fungsinya dan apa sih manfaatnya untuk kita sekalian yang ada di Nyur Melambai? Mari kita langsung saja bincang-bincang dengan Kak siapa ini? Jendri Amrain. Kak Jendri Ibrahim Amrain. Oh, Kak Jendri Amrain yang adalah sebagai ketua dari kerukunan keluarga anak Dendal nih. Di sore hari ini Kak Jendri menyempatkan diri di tengah kesibukannya sebagai apa sekarang, Kak ya? Saya sebagai ketua. Kalau di kesibukan hari-hari? Di hari-hari pengurus olahraga. Pengurus olahraga. Nah, salah satu pengurus olahraga di Kota Manado ya. Di Kota Manado. Nah, Kak, sebenarnya kalau bertanya-tanya jauh nih, Kak, kerukunan keluarga anak Dendal ini kan jelas dari namanya bahwa dia ini satu keluarga yang satu keturunannya dari anak Dendal atau dindingan dalam nih. Dindingan dalam. Oke, ternyata teman-teman anak Dendal ini anak dindingan dalam atau biasa disebut ini satu kampung ya, satu pertemanan dari dulu. Iya, betul. Membuat satu ormas. Nah, sangat baik sekali ini kalau bisa mengajak ke hal yang baik, satu kompleksnya. Oke, anak-anak gaul bilang satu kompleks lah. Yo, satu mainan lah, satu anak kompleks. Nah, coba bisa dijelaskan kenapa dan apa sebenarnya kerukunan keluarga anak Dendal ini? Oke, jadi awal sebelum dibentuknya KKAD ini, jadi kadangkala kita kalau bertemu di luar kompleks, contoh di seputaran mall atau dimanapun di luar dari dindingan dalam, kadang seringkali kita berpapasan, kadang ada sifat saling cuek. Ada lain kali sudah berpapasan dari jauh, tapi tegur sapa itu sudah mulai berkurang. Dan saya mengingat ketika tahun 80-an, 90-an gitu, bagaimana anak-anak kita dulu ya saling menyapa ketika ketemu dari jauh, sudah langsung hai. Tapi kalau sekarang sudah mulai luntur ya. Itu menjadi gerakan awal ya. Gerakan awal seperti itu, akhirnya kami beberapa teman-teman pemuda, jadi kita membicarakan bagaimana kalau kita membentuk satu komunitas. Jadi fungsinya adalah itu. Apalagi moto kita kan baku kasih ingat, baku sayang. Jadi memang jadi moto baku kasih ingat. Ada. Nah, kawasan Dendal ini sendiri dari mana ke mana ini, Bro? Itu masuk kalau dari lingkungan satu itu kan di jembatan, kalau kita mau beli es Miangas yang terkenal es Miangas ada jembatan Miangas dari situ, itu lingkungan satu sampai di Pacuan Kuda. Patung Pacuan Kuda yang di sampai di dalam ya, Pacuan Kuda di dalam yang sekarang ada bangunan yang betul tertata. betul kembali. Jadi dari situ jadi belok di Jembatan Miangas, belok sini dindingan dalam, masuk belok kanan itu dari Kampung Merdeka sampai sebenarnya jauh sekali. Jauh, memang luas sekali. Nah, sebenarnya kan tadi sudah dibilang latar belakang nih kerukunan keluarga anak Dendal ini hadir. Nah, jadi goalnya sendiri apa sih sebenarnya?
untuk tujuan. Iya, goalnya. Ya itu satu, karena di sini mayoritas adalah anak muda. Jadi kita Kak sekarang berkeluarga. ya sekarang sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Jadi anak muda. Ya, muda. Jadi tujuan kami ya sangat sederhana, ini membuat kaum muda itu di Dedengan itu lebih kreatif. Lebih kreatif. Oke, satu lebih kreatif nih Kreatif. teman-teman manusia. Juga untuk saling membantu masyarakat Dendang. Yang ringan-ringan aja dulu. Iya. Contoh kalau ada suasana duka, Turut. jadi kakak adik ya bagaimana kalau ambil bagian yang kecil-kecil aja dulu untuk mengatur ya kursi yang sementara berduka. Jadi lebih ke Membuat tenda. kegiatan Ya, sosial-sosial kegiatan sosial. yang dekat dengan kita ya, bukan lagi yang heboh-heboh. Tidak. Ya. Oke, jadi kedepannya ini nih 2021 kan telah melewati fase ini sudah setahun ya. Sudah 1 tahun. Jadi kalau sudah 1 tahun berarti melewati pandemi. Ya, pandemi COVID-19 nih. Selama COVID ini gimana ya untuk kerukunan? Jadi barusan kami kerukunan keluarga anak Dendal jadi saling swadaya untuk memberikan bantuan. Apalagi sekarang beberapa lingkungan, contoh di Banjir. 6 dan 7 terkena musibah banjir, Langganan ya. sehingga kami Langganan di beberapa titik Ya. itu ya. sehingga kami swadaya dengan beberapa teman, bagaimana kalau kita mengumpulkan dana untuk ya apa adanya untuk memberikan bantuan kepada keluarga Ngomong-ngomong yang nih, terkena. oke Kak, ngomong-ngomong nih Kak, kan kita juga di 2020 melewati pilkada nih. Bagaimana Iya. posisi anak jenderalnya? Posisi anak Dendal kami tidak dalam Terafiliasi dengan posisi siapapun. terafiliasi dengan Tidak partai terafiliasi. politik. Ya. Ataupun Tetapi dengan mungkin calon. dari tiap-tiap pribadi kita kan ada pilihan masing-masing. masing-masing. Tapi kami tetap mempertahankan luber, langsung umum bebas dan rahasia. Jadi pilihan itu tetap ada di hati. Jadi tetap kembali lagi ya dari hati. Nah, Kak untuk tahun 2021 nih. Ya. Sebenarnya berapa jumlah sih ini? Anak Dendal sekarang udah berapa anggotanya? Jadi Banyak. Iya, di data kami ada 200-an. Oh, 200-an yang anak Dendal. Dan Ini anggaran dasar, anggaran ini rumah anggaran tangganya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oke. Nah, jadi ada 200-an orang Ada nih 200-an, sementara di inbox kami masih ada yang yang ingin ingin masuk, bergabung. yang ingin bergabung. Cuma karena kami menurut kami ya biarkan dulu mengalir. Mereka kan kepingin bergabung, ya tidak apa. Lagi pula anak Dendal ini kan bukan hanya terbatas di Dedengan Dalam. Siapa aja nih? Ya mungkin ada yang sudah kawin-mawin dengan orang Malayang. Jadi kalaupun dia mau bergabung dengan Karena punya histori nih, punya sejarah. Iya. Oh, dia pernah tinggal di Dedengan Dalam. Dalam tidak masalah. Tidak masalah. Wah, keren nih teman-teman Motion. Dan bagi seluruh masyarakat Kota Manado yang merasa pernah tinggal di Dedengan Dalam, silakan saja untuk bergabung. Mungkin bisa memberikan bantuan tenaga atau yang lainnya kan. Dan ide-ide lebih Ide-ide, pokoknya untuk betul. apa sih kedepannya Kakak Adi ini. Nah, ngomong-ngomong apa sih kedepannya Kakak Adi di 2021 sudah ada nggak program-program unggulan nih dari Kakak Adi sendiri? Untuk sementara kami masih mengikuti protokol kesehatan. Jadi anjuran-anjuran dari pemerintah mungkin kami mengikuti dengan agenda-agenda pemerintah. Jadi kalau memang sudah bisa dilonggarkan, Iya. jadi kegiatan-kegiatan kami sebenarnya banyak. Jadi mungkin memasuki dalam bulan Agustus kan ada hari kemerdekaan. Oke. Nah pastinya kita akan mencoba, ini sebenarnya program tahun yang lalu, Tapi terhalang. jadi terhalang dengan Jadi pandemi ini menghalangi segala-galanya. Jadi kami ingin membuat semacam di Dedengan Dalam itu ada pesta rakyat khusus Dedengan Dalam, festival Dedengan Dalam. Jadi kalau Jadi bukan mudah-mudahan hanya olahraga, iya. ada kuliner juga di situ karena di Dedengan itu kan banyak chef. banyak banyak koki-koki. Banyak chef dan Oke. chef-chef yang masuk dalam hotel-hotel top di Kota Manado. Kota Manado. Jadi memang di Dedengan Dalam ini banyak sekali bakat-bakat Banyak anak muda ya. Banyak. Oke. Nah untuk
2021 kan rencananya akan ada pesta rakyat nih teman-teman musician. Semoga ya. Semoga ya pandemi juga Iya, iya. berakhir dan pembatasan kegiatan masyarakat Iya, kita tergantung dilonggarkan atau sudah bolehlah kita beraktivitas seperti biasa. Nah, bagaimana nih untuk ke depan, kan tadi goalnya sudah dibicarakan, harapan-harapan nih sebagai fungsinya kakak anak, keluarga anak Dinda nih, kakak adik ini ya. sekarang untuk kedepannya kan kak bisa melihat nih untuk kedepannya. Saya rasa kakak adik ini harus beginilah. Oke, adakah harapan-harapan sebagai ketua nih? Harapan dari kami kakak adik tentunya ya tidak muluk-muluk. Yang paling pertama pokoknya prioritas dari kami, kerukunan ini bisa jalan, dan mohon juga topangan dari pemerintah, dan juga kami mencoba untuk bagaimana kemampuan kami untuk membantu di dalam masyarakat yang bisa berfungsi, saling membantu, saling menolong, dan juga dengan moto baku-baku kasih ingat yang baku-baku sayang, ya semoga di dindingan dalam itu lebih tercipta suasana yang kondusif. Oke. Hanya itu saja. Jadi memang tujuannya selain mempererat tapi saling menjaga satu dengan yang lain. Oke. Nah, kemudian nih Pak, kan di situ ada langganan nih, istilahnya ya setiap tahun semua harus ada nih, was-was seperti yang bilang tadi bahwa ada banjir nih yang selalu menghantui. Nah, ada nggak saran-saran nih kepada pemerintah bahwa Dender ini harus begini loh seharusnya, penataan Dender ini harus begini, atau bagaimana? Silakan utarakan, kami bebas kok. Ini bisa jadi ruang aspirasi juga dari kakak adik untuk kepada Pemkot Manado. Oke. Memang kalau soal langganan banjir itu memang dulu sungai yang sering kita mandi itu waktu kecil tahun 90-an itu masih dalam. Iya. Tapi sekarang sudah agak dangkal, dan juga saluran-saluran pembuangan ya sudah dangkal ya. Kalau perlu himbauan juga kepada pemerintah kalau boleh keruk untuk sungai, karena kalau hujan air itu kan ya dia kan mau mengalir ke saluran. Ketika saluran sudah dangkal, ya mau kemana lagi aliran air itu? Jadi dia langsung tidak mengikuti aliran saluran, sudah langsung menuju ke rumah. Begitu juga sungai, karena dia sudah dangkal, akhirnya ya sasaran bantaran-bantaran rumah yang ada di pinggir sungai itu sasaran yang lebih dulu. Dan memang kalau ini juga yang menjadi polemik, ketika ada banjir yang barusan ya penduduk dindingan itu kan ya rata-rata ada yang sudah mendapat relokasi. Iya. Sehingga bantuan memang ya kami maklumi, mungkin dari pemerintah, tapi ya sebagai bentuk empati juga ya, siapa tahu kalau memang ada bantuan dari pihak-pihak yang lain, jadi membuka. Dan salah satu untuk membantu di samping-samping menunggu pemerintah ya kami swadaya dari seperti yang kami buat harusan. Teman-teman yang mungkin berhasil di luar memberikan bantuan, yaitu kita salurkan. Nah ini dari berapa sih sebenarnya yang baru-baru nih banjir nih? Berapa yang terdampak? Kalau di lingkungan Anam saja sendiri pribadi itu ada hampir 50, belum longsor, itu masih banjir. Belum ditambah dengan longsor. Sebab dindingan itu kan bukan hanya soal tinggal di dekat bantaran sungai, ada juga kan di bagian bukit. Jadi kadang di situ juga ada beberapa rumah yang longsor. Dan memang kalau saya lihat data dari ada salah satu pelayan Tuhan yang mendatang, saya lihat ada 150 kakak. Itu baru yang terdata banjir, belum yang longsor. Jadi memang ya itulah yang terjadi di lingkungan dalam, sehingga
banyak PR ini untuk Banyak PR, ya. dan ini ya sebagai organisasi kepemudaan ya lebih Iya. tepatnya sebenarnya organisasi kepemudaan Betul. karena banyak sekali pemuda yang Pemuda yang dalam. sebenarnya range umurnya berapa ini? Tidak terbatas. Oh jadi siapa Kalau- saja nih? Siapa saja yang ingin bergabung dengan KKAD, Om-om om-om juga Oh, tidak Pak, masalah. bisa bergabung. Yang penting Karena- mereka bisa menyumbang ya pikiran. jadi ide Kami iya juga lebih khususnya Iya. ya bagi teman jadi bagi kawan-kawan yang tinggal di sekitaran Jatingan Dalam Dan juga lagi pula organisasi kami ini ya minta maaf, apalagi ini kan baru. Jadi ketika kami rapat pembahasan ADRT, bagaimana dengan iuran? iya Di tiap organisasi itu sebaiknya memang ada iuran. Tetapi supaya bagi sehat kami, nih organisasi tetapi bagi kami minimalisir bagaimana kalau untuk iuran ditiadakan. ditiadakan wow Karena hebat sekali. bicara soal iuran, kalau salah mempergunakan itu akan jadi politik baru iya. oke Contoh mungkin ketika ada yang sakit, karena iuran ini kan juga bagus sebenarnya dari kita dan untuk kita sebenarnya, iya kan? Cuma kalau ketika ada yang sakit terus tidak kebagian dari iuran tersebut karena memang situasi sekarang, ya itu akan jadi polemik. Jadi mau ambil di mana? Pasti kan timbul pertanyaan. Terus bagaimana kalian bisa hidup di organisasi ya? Kita harus makanya kreatif. Bagaimana kita mau cari? betul Kita bikin kegiatan, bagaimana kumpul dana, ya kan? Kita jual kue atau apa, kayak cari dana. Pokoknya untuk organisasi kita masuk ke kas. di 2020 baru-baru belum ada kegiatan Karena kan pandemi baru karena 200 orang ini nantinya tetapi ada kegiatan-kegiatan kecil ya di kompleks ada. nah bagi teman-teman musisi nih yang ingin bertanya-tanya langsung saja ada alamatnya nah, itu juga sekali ya juga sekali Instagramnya jadi teman-teman musisi yang mau bertanya langsung saja di live chat Instagram bagi yang sudah bergabung oke ada Kak Tony Bella ada Kak apa ini Pak Bobi. Saludin Pak Bobi juga ya oke silakan teman-teman yang ingin bertanya nah untuk ini Kak ini Dalam ini kan akhirnya identik dengan ya warga lah Kota Manado Ya, melihat kondisi Kota Manado sekarang nah ini kan kita tidak bisa menafsirkan nih bahwa akan ada pergantian kepemimpinan nih ya. entah siapa nanti yang jadi Ya. karena kan masih berproses nih politiknya masih Ya. berproses nih nah, untuk nantinya jika sudah ada yang terpilih ataupun untuk sekarang nih periode masa transisi ini apa sih dari ketua sendiri bisa menyumbangkan ide apa Ya. nih untuk Kota Manado karena masyarakat Kota Manado kan Ya, tentunya kami akan mencoba membangun mitra dengan pemerintah. apalagi lurah ya Ya, kalau memang juga ada program dari pemerintah untuk menjabarkan, ya kami KKAD siap untuk bersama-sama dengan pemerintah membantu menjelaskan kepada masyarakat apa program dari pemerintah pada tahun ini. Apalagi pemerintah yang terpilih ya. Tentunya kalau sifatnya untuk membangun kepentingan kepentingan masyarakat untuk membangun ya kita harus mendukung, ya kan? Jadi sama-sama kita bareng dengan pemerintah jadi bekerja bersama-sama bekerja bersama-sama. iya oke nih Kak kalau lebih spesifik nih sebenarnya dari masyarakat yang dalam nih ada aspirasi ini nih. Apa sih Iya. yang Ya, tiap lingkungan saya rasa tetap ada beberapa aspirasi. Mungkin karena ketidakpuasan atau apa. Tetapi kami KKAD memang fungsinya untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Apa yang menjadi keinginan mereka. Nah, biasanya di Dendengan Dalam itu ya paling lumrah itu hanya masalah sampah dan banjir. sampah Hanya itu aja ya. Jadi ya kami mohon juga kepada pemerintah yang nantinya ke depan untuk memikirkan ya bagaimana solusi untuk banjir ini karena memang banjir yang barusan ini memang akan menjadi PR terbesar sekarang
Karena biasanya itu banjir yang terjadi ketika hujan di Manado beberapa hari ditambah dengan dari Minahasa. Ketika Kan juga sungai hujan itu di dari Minahasa ya, kan akan dibuka pintu air di tangga. Baru itu kan banjir. Nah, baru itu akan banjir. Nah, ini yang terjadi barusan. Tidak dibuka pun banjir. Tidak dibuka pun banjir karena memang intens banjir barusan. Memang hujan sangat lebat sehingga daya tampung dari saluran itu sudah tidak memadai lagi. Jadi kami mohon juga untuk pemerintah berikut untuk memperhatikan saluran-saluran pembuangan koridor untuk diperhatikan. Nah ini Kak, ada yang menggelitik nih sedikit. Kan dendengan dalam ini sebenarnya asal usulnya bagaimana sih? Ini banyak oke. sekali kan ini. Ini kan sekarang sudah jadi multi etnis nih, Ya, multi suku nih. kalau di data sekarang dendengan dalam itu memang mayoritas itu suku dari Nusa Utara, Mayoritas ya. mayoritas Oke, jadi teman-teman Ya. Nusa Utara kayaknya dari Nusa tidak semua Utara. ya di dendengan. Dan juga saya dengar dari beberapa tua-tua dendengan dalam mengatakan bahwa dendengan itu asal kata dari dendeng. Dulu di situ Apa banyak. Kenapa nih Dulu, dendeng? ya, dulu katanya di situ banyak rusa, Rusak. banyak rusa. Nah, di dendengan dalam itu banyak dibuat dendeng dari rusa. Apa itu? Dendeng daging. Makanan. Bagian dendengnya ada kan dendeng sapi. Udah. Nah, ini dendeng rusa. Jadi di dendengan dalam, makanya jadilah dendengan. Dendeng. Jadi banyak rusa di situ dan di situ tempat dibuat dendeng. Sekarang sudah nggak ada rusak kan? Tapi- saya juga nggak pernah lihat. Tapi katanya di Ring Road ada beberapa yang Ketemu. Iya, Oh rusa. ada ya rusak. Ada. Itu dendengan dalam itu sampai. Tapi tidak sampai di Ring Road. Oh, di Kalau sekitar dulu kan hutan-hutan masih- situ ya. Dendengan dulu tahun-tahun 80-an 70-an itu kan Masih daerah banyak belum kebun. Jadi sebenarnya dendengan ini berbatasan. Jadi sepanjang jalan itu disebut dendengan dalam. Ya, dendengan Iya dalam. kan? Dendeng. Ada Asal kata dendeng. Jadi pemuda-pemuda situ sebenarnya lebih beraktivitas seperti apa sekarang? Oh, sekarang sudah banyak yang kerja kantoran. Nah, sudah banyak kerja. Jadi gimana nih Save cara save organisasi masyarakat? save. Jadi banyak sekali ini sekarang yang Iya, sudah tidak nganggur. Iya. Oke. Nah, untuk masyarakat yang aktif nih dari sekarang ini, dari usia-usia apa nih yang aktif nih untuk membantu Bapak dalam menjalankan roda pemerintahan setahun ini? Di Iya, KKAD ini. di KKAD ini. Oke, di situ kami mayoritaskan anak muda. Jadi apa yang menjadi Anak SMA begitu ya? ada yang berhasil dulu. Oh, dan sudah lulus SMA Sudah lulus SMA, sudah bekerja. Jadi teman-teman yang sudah bekerja, Yang sudah berhasil. yang sudah Jadi mereka memberikan ide-ide Jen, bagaimana kalau kita KKAD membuat satu kegiatan yang oke. Nah, ini juga kan salah satu bentuk pemikiran dari mereka, bagaimana kalau kita membantu untuk teman yang terkena banjir. Jadi mereka juga yang dari luar yang berhasil ya, memberikan masukan seperti itu, akhirnya kita melaksanakan. Dan ini program yang paling pertama lewat kita memberikan bantuan secara swadaya. Itu memang murni dari KKAD. murni dari kegiatan. Oke. Jadi memang apa menyentuh enggak misalnya ada kegiatan keagamaan dari Kristen maupun Muslim, bagaimana? Itu yang menjadi juga prioritas Ataupun ada yang lain. dari KKAD. Bahwa dahulu kan kita kalau ada yang contoh yang ini dari Muslim yang mengalami kedukaan, nah kita dari Kristen harus pergi untuk membuat mungkin tenda, mengatur kursi yang dari Kristen, yang dari Buddha, Hindu, atau agama di luar dari Islam, ya kita saling membantu. Dan karena keadaan sekarang yang kita lihat agak luntur, itulah fungsinya KKAD. Oh, jadi mengikat kembali Mengikat kembali yang sudah mulai luntur itu kita rajut kembali. Jadi mulia sekali ya. Iya, memang seperti itu. Apalagi dengan moto kan kita baku-baku sayang dan baku kasih ingat. Sebenarnya kenapa akhirnya
moto ini kata-kata ini jadi moto? Iya. Ada filosofinya kah, atau ada makna, atau ada sejarahnya, historisnya kah? Kita kan punya orang tokoh-tokoh dulu seperti Bapak Samratulangi, ya kan, dengan moto saling menghidupkan orang lain. Ya itu. Kami tidak muluk-muluk, jadi kami tidak menginginkan paling tidak yang saya bilang tadi tidak muluk-muluk. Jadi intinya dalam kerukunan keluarga anak Dendal itu, jadi memang saling mengingatkan. Jadi yang luntur yang saya bilang tadi, sobaku dapat di luar saling cuek. Jadi kita rajut kembali itu, tolong baku kasih ini, langsung bertegur sapa, halo, ya kan. Jadi jangan sampai lagi terjadi game. Iya betul. Iya, toh? Itu yang sebenarnya sangat disayangkan. Iya. Kita yang sudah besar bersama. Kadang mulai muncul ego, Kok ini biar aja dia yang tegur lebih dulu. Iya. Nah, cuek. Soalnya kita kan selalu lebih berhasil. Jangan seperti itu. Karena itu akan menjadi perpecahan nantinya di masyarakat. Betul juga. Itu intinya. Intinya seperti itu ya. Makanya ditulis kakak adik. Jadi kakak adik itu bukan Jadi memang bukan hanya kependekan ya, bukan hanya arti kerukunan keluarga anak Dendal. Jadi ada kakak rasa adik persaudaraan itu, di situ. ada hubungan kakak adik, kakak beradik, keluarga itu. Jadi makna filosofi dari nama dan motonya ini sangat dalam Iya, sekali. iya. Dan sebenarnya bisa semua daerah contoh nih, teman-teman komunitas, atau lebih sekarang sudah melekat organisasi masyarakat kerukunan keluarga anak Dendal atau kakak adik ini, bagaimana mereka ingin menghidupkan lagi persaudaraan kita sekota Manado. Yang dulu kan ada torang sama saudara, torang sama ciptaan Tuhan. Nah ini Iya. kerukunan keluarga anak Dendal mengimplementasikannya dalam kehidupan sebagai masyarakat nih di daerah Dendengan Dalam. Nah bagi teman-teman yang lain ditunggu loh untuk kegiatan-kegiatan atau kerukunan keluarga yang lainnya, misalnya ada Melayang, ada daerah Tuminting dan lain-lain, agar kita itu tidak menjadi musuh dalam selimut, ya kan? Jadi tetap saling topang, saling support, dan saling memberikan hal-hal yang positif untuk perkembangan kota yang kita sama-sama cintai ini. Apalagi kan terkenal dengan bubur tinutuan. Sebenarnya kan bukan hanya bubur tinutuan, tapi semua menjadi satu di situ, dicampur dan menjadi enak untuk dimakan. Iya. Oke, nah ini Kak, ngomong dari tadi kita sudah panjang lebar, sebenarnya tanggal berapa sih ini dibentuk? Tanggal 31 Desember 2019. Jadi pas malam tahun baru. Tahun baru. Jadi malam tahun baru nak di keluarga, tapi ada ini kita bikin, jadi makanya memberikan pesan kepada teman-teman. Jadi kita tidak perlu untuk bikin pesta yang wah-wah, pesta akhir tahun. Paling tidak ucapan lah, selamat hari ulang tahun. Nah, kalau kita juga bermegah dalam situasi sekarang kan tidak tepat. Oke, ada saran nggak dengan kita yang harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan bagi teman-teman sekalian seluruh? Oke, buat teman-teman, saran dari KKAD, ya, kita tetap harus mengikuti anjuran pemerintah. Karena biar bagaimanapun yang sudah dianjurkan oleh pemerintah itu merupakan juga ajaran dari Yang Maha Kuasa. Pemerintah ini kan adalah wakil Allah, ya kan? Jadi ya kita mengikutilah anjuran dari pemerintah, tetap dengan protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan apa satu? Menjaga jarak. Jadi ya tetap meningkatkan imun dan iman, supaya ke depan saya juga berharap ketika pandemi ini selesai masa kritisnya, kita akan kembali bersama-sama lagi, bikin rame sama-sama lagi ulang. Jadi apalagi orang Manado itu tak bersama-sama, tak bersosial itu rasa kenapa tidak begini, tapi kita dikekang ini semakin tidak enak ini. Jadi teman-teman untuk memutus untuk memutus mata rantai. Ingin keluar dari rumah untuk sekarang ya penam-penam dulu lah, supaya kita hanya karena pekerjaan jadi harus tetap datang untuk
menyapa teman-teman Motion dimanapun berada dan kawan-kawan literasi milenial. Nah, Kak, terakhir nih, Iya. siap nak untuk divaksin? Ayo kita ajak semua untuk melakukan vaksinasi. Jangan takut untuk vaksin. Oh, betul. Karena vaksin itu kan untuk kita. Iya. Stop stigma bahwa vaksin itu tidak baik untuk Ya, kita. stop Tapi stigma seperti itu. kita harus mendukung Kita upaya harus pemerintah. percaya kepada pemerintah yang sudah pemerintah lakukan, kita harus percaya. Jadi ketika dipanggil siap nih untuk divaksin. Siap. Oke, saya juga Maka sih. Ade siap. Walaupun sedikit takut karena memang takut, bukan takut vaksin tapi takut suntik. Dari dulu jarang disuntik soalnya. Oke, teman-teman Motion, kurang lebih sudah 40 menit kita bersama, tinggal 5 menit nih. Siapapun yang mau bertanya silakan di 5 menit terakhir ini di jam saya ya, tapi di jam produser dari tadi sudah XXX. Jadi teman-teman yang ingin menyapa juga kakak Ari atau ingin bertanya bergabung, kalau memang tidak sempat di chat, tapi kayaknya ada itu tapi di saya lalu ada mungkin di komen Instagram, karena di saya lalu bisa lihat. Oke, jadi teman-teman yang ingin bergabung dengan kakak Adi, mau dia sudah sudah tinggalkan di dengan dalam ataupun yang ingin tinggal di dengan dalam, silakan saja kontak Kak siapa ya tadi? Yendri Amrain. Kak Yendri Amrain atau Kak Christian Sangkilang. Oh, enggak, itu apa ini dibuka oleh? Oh, ini kan kegiatan rapatnya. Oke. Jadi Kak itu di acara Kak Yendri Amrain. Oke, ada acara awal ternyata ya. Jadi berita acara ada bentuknya. Oke, jadi teman-teman Motion dimanapun kalian berada, sekali lagi tetap patuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker dimanapun kalian berada. Jadikan masker sebagai style hidup, ya kan, gaya baru nih. Pakai masker kalian juga sih, yang tidak terlalu suka cepat-cepat kan, lain kali mesti break apa langsung pakai masker supaya nanti mereka di tempat tujuan. Itu bagi cewek-cewek sih. Oke, jadi teman-teman Motion, sampai sini bincang santai kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk Kak Yendri. Ya, Henry. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ngobrolnya. Masih banyak hal pertanyaan lagi, tapi ya waktu membatasi kita sampai dengan pukul 4 sore. Sekali lagi teman-teman Motion, terima kasih yang telah bergabung dan yang selalu setia untuk mendengarkan bincang santai bersama literasi milenial. Akhir kata, sampai ketemu lagi di minggu depan dengan acara bincang santai dan narasumber yang makin oke, dan teman-teman akan temukan bahwa di Kota Manado ini ada banyak sekali komunitas-komunitas yang rindu untuk membangun bersama kota ini atau rindu untuk berkreasi bersama, dan akan kami coba hadirkan setahun ini di Motion Radio 101,8 FM. Oke, sampai jumpa semuanya. Dadah.